Rasa ribuan buruh yang menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, saudara, di depan gedung DPR Jakarta berakhir ricuh. Rifana, water cannon sudah mulai disemprotkan oleh atau KSPI dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSP. Ya, agar bersabar, tetap melakukan aksi damai. Ketika terjadi adu mulut antara buruh dan aparat kepolisian. Saat itu, buruh yang melakukan long march hendak menutup. Bentrokan antara polisi dengan massa buruh dan mahasiswa terjadi. Simak dan kita dengar bersama. Maka sekali lagi saya memohon persetujuan. Sabtu malam, DPR menyetujui RUU Cipta Kerja untuk disahkan pada rapat paripurna. 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nadia Palupi dari jurusan Rekam Medis. Kali ini saya akan membahas suatu topik dengan tema keadilan. Hal yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Omnibus Law. Ya, Omnibus Law telah membuat gempar masyarakat Indonesia beberapa bulan kemarin. Apa itu Omnibus Law? Omnibus Law berasal dari bahasa Latin yaitu omnis, yang berarti for everything. Jadi Omnibus Law bisa dikatakan hukum untuk semua. Di mana Omnibus Law merupakan satu undang-undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar. Di mana nantinya akan ada pasal yang dapat diubah atau diganti sekaligus. Dan nantinya pasal-pasal ini akan diubah menjadi lebih sederhana lagi. Sebenarnya tujuan diadakannya Omnibus Law ini bertujuan untuk menekan investasi sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Hal yang akan kita bahas di sini adalah salah satu poin yang tidak kurang bisa diterima oleh masyarakat, yaitu tentang Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Di mana menurut pasal 1 ayat 1 RUU Cipta Lapangan Kerja, Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Sendiri terdiri dari 79 UU, 15 bab, 179 pasal. Di mana di dalamnya terdapat. Di mana yang akan kita bahas kali ini adalah tentang 5 pasal dalam ketenaga kerjaan. Lalu, mengapa para masyarakat banyak yang menolak disahkannya RUU Cipta Kerja ini? Saya akan mencari beberapa narasumber dan menanyakan beberapa hal pada narasumber tersebut. Saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber saya yang bekerja di salah satu perusahaan industri. Boleh terkenalkan Mbak namanya? Ya, perkenalkan nama saya Farah Bida, saya bekerja di suatu perusahaan otomotif di Jabodetabek. Saya mau tanya sedikit-sedikit boleh? Menurut Mbak, apa sih pendapat Mbak tentang Omnibus Law yang sekarang sudah disahkan oleh pemerintah? Omnibus Law. Menurut saya itu suatu kebijakan dari pemerintah, tapi kalau saya sebagai buruh sendiri itu sangat menentang dan saya tidak setuju dengan itu. Kenapa Mbak menentang dan tidak setuju dengan adanya Omnibus Law saat ini? Ya, yang pertama itu kebijakannya sangat menentang hak-hak seorang buruh. Banyak yang maksudnya yang dirubah-rubah, jadi kayak kita sebagai buruh itu kurang adil gitu. Ya seperti itulah kurangnya. Kurang adilnya dalam hal seperti apa Mbak? Ya dari misalnya kayak hak cuti, terus kan hak cuti dihilangkan tuh, semua hak cuti, terus juga kayak upahnya, terus jadi kesejahteraannya dan semuanya pokoknya. Terus pendapat Mbak bagaimana tentang para buruh dan mahasiswa yang kemarin melakukan aksi di saat pandemi COVID-19 seperti itu? Kalau itu saya juga kurang suka, kan aksi boleh, tapi cara mereka juga kan sekarang masih pandemi kan, jadi caranya juga salah sih kalau misalnya kayak gitu terlalu kayak kemarin mahasiswa itu kan pada berontak ya, demo yang itu juga sebenarnya salah, nggak bisa kayak gitu. Harus demo boleh, aksi boleh, tapi kan harus sesuai bukan kayak melakukan amarah gitu. Lalu pendapat Mbak apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi para buruh yang tidak setuju dengan adanya Omnibus Law saat ini? Sebenarnya kalau menurut saya pemerintah
pemerintah sih harus lebih bijak lagi. Jadi jangan cuma mendengar kita para buruh kan, jadi harus dengerin dong apa sih mau kita juga gitu. Jadi harus adil, harus pokoknya harus rata gitulah, nggak boleh mengambil keputusan sendiri. Ini kan kita bicara tentang keadilan ya. Iya. Menurut Mbak apa sih adil itu? Adil itu ya berarti tidak ada yang dibedakan, harus sama rata. Iya. Terima kasih ya Mbak atas Sama-sama. Saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber saya yang bekerja di salah satu perusahaan industri. Boleh perkenalkan Mas? Dengan saya Anjar Saputra, saya bekerja di salah satu perusahaan elektronika di kawasan MM 2100 Cibitung. Saya boleh bertanya-tanya ya Mas ya tentang Omnibus Law. Bagaimana pendapat Mas tentang Omnibus Law? Omnibus Law ya? Omnibus Law itu undang-undang ketenagakerjaan ya yang udah disahkan oleh pemerintah Mas kapan ya? Menurut saya Omnibus Law itu peraturan baru. Kalau menurut saya ada kelebihan sama kekurangannya sih. Kalau dari saya kelebihan sendiri itu kalau dari masa kerja, kalau kita karyawan kontrak itu bisa 5 tahun. Tapi kalau misalnya dari karyawan tetap yang udah itu sangat-sangat merugikan. Lalu bagaimana pendapat Anda tentang para buruh dan mahasiswa yang tidak setuju dengan Omnibus Law melakukan aksi demo pada saat pandemi COVID-19? Aksi demo yang kemarin ya, kalau menurut saya kondisi saya saya masih bekerja itu, tapi saya dengar dan dapat berita itu pas lagi aksi. Menurut saya emang hak sekaryawan sih kayak gitu buat aksi dan menyampaikan aspirasinya. Salah satu cara karyawan untuk menyampaikan aspirasinya dengan cara, mungkin salah satunya dengan cara aksi atau demo ya kemarin. Mungkin salah satunya itu kalau ditanya menurut saya itu sah-sah aja sih kalau misalnya melakukan aksi seperti itu. Cuma kita kan lagi posisi pandemi, kita nggak bisa memungkiri kalau misalnya demo itu dibatasin orangnya atau berapa orangnya, karena ini kesadaran semua karyawan, dan karyawan itu banyak pasti semua akan ikut beraksi di aksi untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Lalu menurut Anda bagaimana harusnya tanggapan pemerintah terhadap aksi demo tersebut, terhadap penolakan Omnibus Law? Oke. Kalau menurut saya pemerintah harus mendengarkan dong, karena pemerintah itu pemerintah itu dipilih dari rakyat. Tugasnya adalah mendengarkan suara rakyat. Tidak boleh tutup telinga kalau misalnya rakyat menyampaikan aspirasinya, dia harus mendengarkan harus apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Karena salah satu yang tidak disetujui oleh para buruh adalah poin-poin yang ada di Omnibus Law itu sangat-sangat merugikan kaum buruh. Jadi gimana caranya pemerintah bisa mendengarkan aspirasi rakyat biar kayak aksi demo itu berkurang atau gimana, biar rakyat juga damai. Satu pertanyaan lagi Mas, ini kan kita bicara soal keadilan. Menurut Mas, adil itu apa sih? Adil itu menurut saya adil itu tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Jadi kedua belah pihak 3, 4 itu sama, harus adil rata. Terima kasih ya Mas atas waktu. Jadi dapat dilihat mengapa banyak masyarakat yang menolak disahkannya RUU Cipta Kerja ini adalah regulasi pembentukan RUU telah diatur dalam UU Pasal 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana salah satunya disebutkan bahwa pembentukan RUU harus bersifat terbuka dan terdiri dari beberapa tahapan antara lain perencanaan, pengusulan, pembahasan, sampai penetapan dan akhirnya akan diundangkan. Tapi kenyataannya, RUU Cipta Kerja ini sendiri menyimpang dari pasal 15 tersebut. Karena 1. RUU Cipta Kerja ini dibuat secara tidak transparan atau secara tertutup. Yang kedua, hanya melibatkan kelompok tertentu. Lalu ada beberapa pasal yang bermasalah yang kurang disetujui oleh masyarakat. Contohnya adalah
Pasal 59 UU Ketenagakerjaan tertulis, perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak dihapuskan, di mana pada pasal 56 diubah, di mana disebutkan bahwa pekerja PKWT di pekerjaan dalam segala jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu status kontrak. Yang kedua, terdapat pada pasal 93 dihapus dari yang awalnya. Pengusaha memiliki kewajiban untuk tetap membayar upah kerja berhalangan haid di hari pertama, menikah, menikahkan, menghitankan, membaptiskan, melahirkan, atau karena keluarga meninggal, melaksanakan kewajiban terhadap agamanya atau beribadah, dan tugas pendidikan. Di mana ini berarti pengusaha sudah tidak berkewajiban lagi untuk membayar upah kerja jika pekerjanya berhalangan hadir karena alasan-alasan tadi. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.